Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait modul rancangan pembelajaran dalam UBD. Pada kali ini, kelompok kami akan membahas aspek H, yaitu hook and hold, pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Nurul Janati sebagai moderator. Yang kedua, Ainil Mardiah sebagai pemateri. Yang ketiga, Vivi Sandriani sebagai pemateri. Yang keempat, Novita Harnisha Putri sebagai pemateri. Dan yang terakhir, Romi Ariska sebagai pemateri. Terdapat 7 aspek dalam modul perancangan pembelajaran dalam UBD. Yang pertama ada aspek W, where and why. Yang kedua aspek H, hook and hold. Yang ketiga aspek E, equip. Yang keempat aspek R, provide. Yang kelima aspek E, evaluate. Yang keenam aspek T, to be tailored. Yang ketujuh O, to be organized. Baiklah, untuk penjelasan hook and hold dan pertanyaan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Ainil Mardiah. Kepada Ainil Mardiah dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu hook and hold. Hook and hold adalah suatu metode untuk menarik perhatian peserta didik di awal pembelajaran dan mempertahankan perhatian mereka di seluruh proses pembelajaran. Hal ini dilakukan sebagai pendekatan minat dengan mempertanyakan ide-ide kunci dari pembelajaran sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kerja? Berikut merupakan jawaban dari kami. Kami mengambil materi yaitu aritmatika sosial. Yang pertama, menggunakan model pembelajaran program based learning atau PBL. Materi aritmatika sosial cocok diajarkan dengan model pembelajaran PBL karena materi ini bisa langsung kita kaitkan pada masalah sehari-hari. Yang kedua, membuat kontrak pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, guru dan peserta didik terlebih dahulu menyepakati kontrak belajar, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi pada pembelajaran. Guru bisa saja memanfaatkan teknologi agar peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, misalnya memberikan video pembelajaran yang menceritakan proses jual beli di supermarket yang sedang ada diskon atau promo. Terima kasih kita ucapkan kepada Ainil Mardiah. Selanjutnya pertanyaan kedua yang akan dijelaskan oleh Saudara Romi Ariska. Kepada Saudara Romi dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai pertanyaan kedua tentang situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting. Di sini kelompok kami yang membahas aritmatika sosial. Situasinya yang pertama yaitu situasi di mana menggunakan pendekatan student center dan guru sebagai fasilitator, di mana peserta didik diberikan LKPD berbasis masalah kepada masing-masing kelompok dan peserta didik diminta berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Step atau yang keduanya yaitu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari pada materi aritmatika sosial. Banyak sekali yang bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti jual beli, mendapatkan keuntungan, mendapatkan kerugian, ataupun impas nantinya. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran seperti ini dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran pada setiap diri peserta didik. Terima kasih kepada Saudara Romi. Selanjutnya pertanyaan ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Novita Harnisha Putri. Kepada Novita dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu bagaimana pendekatan materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi, yaitu yang bagian aritmatika sosial.
yaitu yang bagian aritmatika sosial. Penyampaian materi pembelajaran menggunakan video pembelajaran. Misalkan video pembelajaran tersebut menampilkan proses jual beli di supermarket yang sedang ada diskon atau promo. Dari video tersebut, peserta didik akan semakin tertarik untuk mengetahui apa itu diskon. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Novita. Selanjutnya pertanyaan keempat akan dijelaskan oleh Saudari Vivi Sandriani. Kepada Vivi dipersilahkan. Pertanyaan keempat yaitu peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit. Hal yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit, yaitu dalam proses pembelajaran sesekali dapat diselingi dengan ice breaking. Kemudian pembelajaran diselingi dengan cerita pengalaman yang dapat memotivasi peserta didik. Lalu pembelajaran menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran seperti quizzes dan word wall dan lain-lain. Terima kasih kepada Saudari Vivi. Selanjutnya pertanyaan kelima akan saya coba menjelaskan apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurang beraninya untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan untuk memutuskan. Berikut beberapa hambatan yang mengakibatkan hal tersebut di atas terjadi. Yang pertama, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang kedua, peserta didik dan guru kurang inovatif dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Yang ketiga, modul pembelajaran yang diterapkan oleh guru tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Harusnya guru menggunakan metode diskusi untuk memantik berpikir kritis peserta didik. Yang terakhir, guru jarang memberikan ice breaking untuk mencairkan suasana dan mengembalikan fokus peserta didik. Harusnya guru sesekali mengaitkan informasi atau konten yang sedang viral dengan pembelajaran, sehingga peserta didik tertarik untuk fokus dalam proses belajar mengajar. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.